The Revenge. Bab 56. Red 21 plus. Penulis Neng. Asisten Kim, bagaimana keadaanmu? Sekarang kamu sudah baik-baik saja? Aku mengkhawatirkanmu. Tolong maafkan aku, karena demi menolongku, kamu terluka. Kiara berkata dengan heboh, kala asisten Kim kini sudah berada di hadapannya. 2 hari telah berlalu dan asisten Kim sudah kembali bekerja, menghampiri Kiara yang kini masih berada di dalam kamarnya. Tadi Kiara tengah mandi, kala asisten Kim datang. Kiara langsung meneliti kaki asisten Kim yang masih menggunakan perban. Bahkan asisten Kim masih berjalan dengan pincang. Wajahnya masih terlihat begitu pucat. Kiara jadi heran sendiri, bagaimana cara asisten Kim sampai di sana dengan keadaan kaki yang masih terluka. Dan ini bukan luka sembarangan, namun luka tembakan. Tolong catat itu. Jangan berlebihan, Nona. Saya tidak apa-apa. Ini hanya luka tembak biasa. Asisten Kim memundurkan langkah kala Kiara berjongkok, hendak memeriksa lukanya. Hanya? Astaga. Kiara berdecak kesal sendiri. Luka tembak adalah luka yang paling parah menurut Kiara. Tapi kenapa bagi asisten Kim, luka ini termasuk luka biasa saja? Apakah asisten Kim sudah mati rasa? Kiara menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa bisa ada gadis seperti asisten Kim? Bagaimanapun, kamu terluka karena aku. Aku merasa bersalah, asisten Kim. Bagaimanapun, bagi seorang perempuan, bekas luka adalah hal yang paling mengerikan. Bekas luka akan meninggalkan trauma tersendiri. Kiara berkata sembari menunjuk luka yang berada di bawah kepalanya. Luka itu didapatinya ketika kecelakaan waktu itu. Beruntungnya luka tersebut bisa ditutupi oleh rambut Kiara yang selalu digerai. Tak apa, Nona. Luka akan menghilang seiring berjalannya waktu. Asisten Kim kembali menghibur, meski wajahnya tidak terlihat baik-baik saja. Tidak, aku tidak tahu seberapa banyak waktu yang harus aku habiskan hanya untuk menghilangkan luka ini. Dan mungkin, apa ini penyebab Mas Andra enggan menyentuhku? Apa luka ini begitu mengganggu? Apa karena luka ini aku terlihat jadi jelek? Sebagai seorang perempuan, Kiara kehilangan rasa percaya dirinya kala menyadari jika Andra lebih sering menghabiskan banyak waktunya bersama pekerjaan dibanding menghabiskan waktu bersamanya. Tuan Andra memang sibuk sekali akhir-akhir ini. Max mengkonfirmasi semuanya. Kiara berkilah, meski dia tahu persis seperti apa niatan Andra menikahi Kiara. Ya, suamiku adalah pemimpin perusahaan. Bukankah seharusnya dia memang sibuk? Kiara terkekeh kecil. Ya, aku menebus semua rasa bersalahku padamu. Aku akan belajar dengan sangat giat, asisten Kim. Aku akan menjadi lebih pintar lagi, agar kamu tidak terluka lagi. Kiara kembali menatap asisten Kim dengan mata berbinar. Baiklah, itu pilihan yang tepat, Nona. Hari ini, Anda ada jadwal belajar mengenai kepemimpinan perusahaan. Anda harus segera menguasainya. Guru Anda sudah menunggu di ruang belajar. Asisten Kim mempersilahkan, membimbing jalan untuk Kiara, mengekorinya ketika Kiara mulai berjalan. Tentu saja, aku harus belajar tentang itu juga. Suamiku mungkin saja akan sakit atau berhalangan suatu hari nanti. Sebagai istri yang baik, aku harus bisa menggantikannya. Bukankah begitu, asisten Kim? Kiara kembali berceloteh dan hanya diangguki oleh asisten Kim dari belakangnya. Sialan! Brak, brak, prang! Di sebuah ruangan kantor, seorang pria tengah mengamuk, membanding benda apa saja yang mudah dijangkau oleh tangannya. Pria itu adalah Andra. Pria itu sudah mengamuk sejak melihat sebuah tayangan CCTV yang terhubung pada laptopnya. Sialan, kenapa harus begini? Sekarang, gadis itu sudah mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin? Jadi posisiku sungguh akan terancam. Bukankah jika aku menikahinya, aku masih akan tetap berada di posisiku? Aku adalah walinya sekarang.
Aku suami sahnya. Andra terlihat kelang kabut sendiri. Kepalanya terasa berdenyut nyeri. Batinnya merasa ngeri ketika membayangkan dirinya akan didepak dari perusahaan keluarganya sendiri. Sejauh ini, Andra sudah banyak membantu mengembangkan perusahaan keluarga Shailendra. Tapi kenapa Nyonya Shailendra malah memperlihatkan surat kepemilikan Kiara mengenai saham-saham perusahaan ini? Sayang, bagaimana ini? Tolong bantu aku dari akhirat sana. Andra memejamkan matanya erat, bergumam setelah sebelumnya melirik foto Anet yang masih dipajangnya di meja kerjanya. Andra menghela napas kasar, mencoba meredam emosinya sendiri. Tidak lama kemudian, matanya terbuka. Lantas, senyuman licik segera tercetak jelas di sana. Jika melenyapkan fisikmu sulit untuk aku lakukan, mungkin melenyapkan mentalmu akan lebih mudah. Andra terkekeh geli, lalu matanya segera menatap pada pria yang sedari tadi di dekat pintu, sembari menilik gerak-gerik sang tuan. Max, hari ini aku ingin pergi ke klub biasanya. Tanpa memperdulikan ruangan sekitar yang sudah berantakan, Andra pergi meninggalkan kantornya dengan Max yang mengekor di belakangnya. Kenapa sulit sekali membuat gadis itu lenyap? Andra masih mendumel kesal meski dia sudah berada di dalam mobil untuk menuju klub malam. Andra akan melancarkan sebuah rencana besar malam ini. Hai, seorang gadis bertubuh semampai kini tengah melambaikan tangannya tepat pada seorang pria yang kini tengah memutar bola matanya malas. Mau makan malam denganku? Gadis itu dengan tidak tahu dirinya mendekati pria yang kini sudah berdecak malas, menghindari tubuhnya dengan gamblang. Pergilah Nona, kau membuat moodku buruk. Bima Shailendra, pria itu sungguh jengah kala kantornya kembali kedatangan seorang gadis yang ingin dipanggil Lala. Oh, ayolah, aku hanya ingin mengajakmu makan malam bersama. Gadis itu mengerling genit. Aku sedang sibuk. Bima kembali menatap setumpuk kertas yang berada di hadapannya, berusaha mengabaikan gadis di depannya. Tiba-tiba saja gadis yang menggunakan baju atasan dengan belahan dada berbentuk huruf V itu mendekat, lantas menunduk untuk menatap Bima. Bima yang kurang persiapan segera menelan ludahnya kelat melihat gerakan sensual dari gadis tersebut. Coba cek CCTV di luar ruanganmu. Gadis itu berbisik sensual. Dengan gerakan kaku, Bima menggeser mouse yang berada di samping tangannya, membuka layar laptop untuk memeriksa CCTV yang berada di luar ruangannya. Tepat di sana, dua orang pria berbadan kekar tengah berdiri kokoh. Apa ini? Merasa terancam, Bima segera menatap Lola dengan pandangan tajamnya. Ayah akan mengirimku ke antariksa jika aku tidak mengikuti keinginannya. Lagi pula, bergabungnya dua perusahaan besar, bukankah tidak buruk? Lagi-lagi Lola mengerling nakal. Bima menghela napas kasar. Aku sudah membicarakan ini dengan Nyonya Shailendra. Kedua keluarga kita sepakat untuk mempercepat pertunangan kita. Akan lebih baik jika kita turuti saja apa mau mereka. Gadis itu menyeringai kalau melihat Bima hanya diam terpaku dengan pandangan beralih-alih. Aku harap kau mau kuajak kerjasama. Gadis itu kembali berkata dengan nada ringan. Kau mendengarku? Lola merasa Bima begitu lamban meresponnya. Gadis itu segera menegakkan tubuhnya, hingga terdengar helaan napas lega dari Bima. Apa yang kau pikirkan? Lola menatap bingung. Kau memiliki 3 tahi lalat berukuran kecil di dada sebelah kirimu. Bima menjawab dengan santai. What? Ya, mesum.